Rasman. Kenapa dia? Rasman itu kalau Bapak lihat dalam situasi final itu dia belain polisi. Jadi dia bilang polisi sudah benar menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jadi apapun yang polisi lakukan benar lah kata dia. Tapi saya tahu dia ada motif. Apa motifnya? Dia kan ada dilaporin polisi dan itu ada barter saling tutup. Kenapa kasus yang heboh ini tidak berangkat ke klub dia memastikan Crystal Palace tidak benar menggunakan tato 2016? Kalau itu terbukti, tangkap dan periksa anak ini karena melakukan kebohongan yang nyata depan kita semua. Oke, sebentar. Itu saja. Kita lihat Rasman itu tiap kali selalu belain polisi. Polisi kasar yang ngomong mau bunuh orang di depan mata dia juga dia bilang oh itu benar itu menjalankan tugas. Ya, jadi secara membabi buta dia bela polisi. Kemarin kita lihat Peggy dilepasin dia bilang saya akan menggugat hakim MA di situ. Hakim itu mau laporkan ke Bawas MA, mau laporkan ke Komisi Yudisial ya kan. Jadi sesuatu yang benar hakim yang sudah melalui sesuatu yang benar karena Polri-nya kalah, dia malu, dia pakai si Rasman ini untuk menutupi rasa malunya. Saya mah ngelihat mah cuma ketawa doang. Percuma lu jalanin semua di situ kalau eksekutifnya yaitu kepolisian tidak mau menjalankan dengan benar. Yang heboh ini tidak berangkat ke klub dia memastikan Crystal Palace tidak benar menggunakan tato 2016. Kalau itu terbukti, tangkap dan periksa anak ini karena melakukan kebohongan yang nyata depan kita semua. Oke. Lawyernya Peggy Setiawan, bahkan saya komunikasi dengan kami berkomunikasi. Saya bilang bahkan di grup Rapid saya kasih tahu kalau saya yang ada tadi malam saya akan stop itu acara. Kalau dipaksa saya panggil aja Peggy kita keluar. Itu apa-apaan itu? Rasman mencecar dia. Itu kan bukan lawan kamu. Untuk anak si kecil itu anak udah tahu apa-apa nggak ngerti apa-apa. Kamu seperti polisi emang Rasman kamu penyidik? Mau maksa-maksanya desak-desak orang seperti begitu. Lalu Aiman juga seperti itu. Harusnya jangan, harus dibatasi. Nah, kalau saya tadi malam saya nggak izinkan. Muncul dugaan adanya tawar-menawar antara polisi dengan Rasman Nasution. Hal ini diungkapkan oleh praktisi hukum Alvin Lim. Alvin mengatakan, dugaan ini muncul terkait Rasman Nasution yang mengaku akan melaporkan Hakim Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Jawa Barat, Eman Sulaiman, ke Komisi Yudisial, KY, dan Badan Pengawasan Hukum. Alvin Lim menduga ada tawar-menawar antara Rasman Nasution dengan pihak kepolisian. Menurut Alvin Lim, Rasman Nasution mati-matian membela polisi dengan tujuan agar kasus yang menjeratnya bisa teratasi. Alvin Lim mengaku bingung dengan posisi atau legal standing Rasman Nasution. Pasalnya sepengetahuan Alvin Lim, Rasman Nasution bukan pengacara Peggy Setiawan ataupun pihak Polda Jabar sebagai termohon dalam sidang pra-peradilan. Jadi kalau pansos enggak, feeling saya dia ada bargaining power. Jadi misalnya Pak, Rasman itu kan ada dilaporkan polisi ya, apakah pencemaran nama baik ataukah dugaan perjinan atau apa dari yang masih ada pending nih di kepolisian ya. Jadi bisa aja dia lakukan barter. Ya udah polisi saya bantu nih dari orang luar ya kan, supaya menambah suara pro ke polisi lah gitu. Tapi tolong saya punya kasus dibantu. Itu yang saya duga keras mungkin ada di situ probability-nya. Kalau untuk pansos saja tanpa apa-apa sih nggak mungkin sih Pak. Apalagi sampai infonya dia bersedia menawarkan 10 juta ke Widya ya. Uang dari mana? Masa dia nggak dapat uang dari kuasa hukum dia mau rugi duit? Enggak lah. Tapi karena ini kewenangan dari hakim, monggo. Tapi tolong Pak Hakim jangan melampaui kewenangan. Karena itulah kita akan mengambil sikap melaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Kalau dia bilang dia mau melaporkan Eman Sulaiman terhadap pra-peradilan, itu kalau pra-peradilan itu adalah antara dua belah pihak. Peggy Sulaiman ini selaku Peggy Setiawan selaku tersangka, dia mempra-peradilkan kepolisian. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa itu Rasman di antara dua belah pihak tersebut? Apakah dia kuasa hukum dari Peggy? Bukan. Apakah dia mendapatkan kuasa dari polisi? Bukan juga. Lalu jika tidak, terus atas dasar apa dia melaporkan, kerugian apa yang dia terima? Karena kan bapaknya bilang udah ini
Karena kalau dia selidikin atau bongkar lebih jauh, ada kemungkinan bahwa Polri terkena dampaknya. Secara sistematik ini, polisi ini bisa merekayasa kasus. Jadi kan yang namanya keterangan saksi itu, walaupun dibilang jujur atau nggak jujur, sepengetahuan itu. Keputusan Hakim Eman Sulaiman yang mengabulkan gugatan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan menuai polemik berkepanjangan. Perdebatan sengit mengenai keputusan sang hakim pun tidak terhindarkan. Keputusan Hakim Eman Sulaiman tidak hanya menjadi perdebatan, tetapi juga berujung pelaporan ke Komisi Yudisial. Laporan itu dibuat oleh Rasman Arief Nasution yang menduga Hakim Eman Sulaiman telah melampaui wewenang dalam memutus perkara Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. Lantas seperti apa tanggapan dari praktisi Alvin Lim melihat perdebatan mengenai putusan Hakim Eman Sulaiman dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Kalau menurut opini hukum saya, ya, kebebasan Peggy ini sudah sesuai hukum yang berlaku. Jadi hakim pengadilan negeri yang bernama Eman Sulaiman itu sudah melakukan job spek dia sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi dia ini kalau saya lihat hakim yang lurus, ya. Jadi dia ini nggak neko-neko. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang dari kasusnya, ya, untuk seseorang ditetapkan menjadi tersangka itu ada dua alternatif, dua kriteria. Satu harus memenuhi unsur, dan kedua mempunyai alat bukti yang cukup, ya. Nah, alat bukti ini juga harus digunakan dan diperoleh dengan cara yang benar. Jadi kalau kita dengar pengakuan kayak Saka Tatal dan pengakuan dari Peggy bahwa dia dipukul dalam tahanan, di dalam memberikan keterangan, itu berarti pengakuan tersebut atau BAP tersebut dilakukan di dalam kondisi terpaksa, terancam, dan kondisi tertekan. Nah, itu secara hukum harusnya batal. Kalau kita lihat dari pertimbangan hakimnya di sana adalah apa? Hakim mempertimbangkan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan itu tidak sah sesuai hukum, ya. Makanya saya bilang nih, banyak polisi-polisi selalu tiap kali itu selalu menangkap atau melakukan penyidikan yang tidak sesuai hukum. Harusnya dilakukan, ya, karena gini loh, nangkap betul wewenang mereka, tetapi nangkapnya caranya benar atau enggak. Kalau caranya nggak benar, itu orang harus dilepas. Tapi kalau caranya benar, ya sah-sah aja. Kenapa dibilang tidak benar oleh Hakim Eman Sulaiman? Dia bilang bahwa penangkapan itu ada dua jenis. Ada yang penangkapan tertangkap basah. Jadi kalau misalnya kita ke pasar, punya dompet kita terus dicolong orang, kita lihat di depan mata kita, itu langsung orang itu bisa ditangkap oleh polisi, karena itu istilahnya tertangkap tangan. Tapi kalau yang tidak tertangkap tangan, jadi misalnya pembunuhan, kayak contoh yang si Peggy ini kan pembunuhan. Nah, Peggy ini katanya ikut serta membunuh, yang ngomong ada saksi-saksi lain, misalnya saksi 5 orang itu, si A atau si B. Dalam hal ini kita tahu si Aep, itu ya katanya. Oke, Aep melihat katanya ada saksi itu. Nah, ini adalah seseorang yang dijadikan tersangka berdasarkan pengembangan. Nah, itu harus wajib diperiksa dulu.